Ditanya sama Rasulullah, ya Jibril, engkau menemaniku dari mulai bumi sampai ke Sidratul Muntaha, ini kau temani. Giliran saya mau ketemu Allah, masa engkau nggak mau nemenin? Nabi itu punya malu, ngerasa nggak pantas jumpa dengan Allah secara langsung, makanya minta ditemenin. Kalau kita nggak ada malu, sholat bodoh amat, pikiran kemana-mana. Kita kan nggak ada malunya, ketemu Allah masih bawa dunia. Kadang manusia ini nggak suka menempatkan sesuatu dengan tempatnya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, kembali lagi di channel Titik Ilmu. Semoga kajian yang beliau sampaikan kali ini bisa kita fahami dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, untuk lebih jelasnya silakan simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya dunia wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmat, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak KU beserta jajarannya. Ya, insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya dunia wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada keluarga besar sahibul hajat yang insyaallah mudah-mudahan beliau dengan hajat semuanya dikabulkan oleh Allah, dan kita semua yang hadir di dalam tempat ini mendapatkan keberkahan yang besar. Setiap hajat dikabulkan, yang kurang rezeki Allah buka pintu rezeki yang besar. Rezeki aja aminnya banyak banget, amin. Allah panjangkan umur dalam ibadah kepada Allah ya rabbal alamin. Keikhlasan Al-Fatihah dimohonkan kepada untuk semua jamaah, khusus untuk almarhumah Ibu Nok Warti binti Bapak Madasah Mat Hasan. Anallah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yudir darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah bisirril Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti ila yaumiddin. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di siang menjelang sore yang penuh dalam keberkahan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah,
nikmat umur yang panjang yang insya Allah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita juga minta kepada Allah mudah-mudahan apabila Allah tetapkan kita di dalam ajal, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam berlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tidak ada kata yang lebih pantas keluar dari seorang pendosa seperti kita di siang hari ini kecuali ungkapan syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada kata sesuatu yang lebih indah keluar dari lisan seorang pendusta kecuali syukur. Setiap manusia pasti berlindung dan ingin dijaga oleh Allah. Betul? Betul? Tapi saya mau tanya, datang ke sini bawa dosa apa enggak? Bawa dosa apa enggak? Bawa dosa apa bawa duit? Banyakan dosa apa banyakan duit? Setuju ya? Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi beliau mengatakan, "Masyi kamal majma'." Tidak ada perkumpulan yang lebih baik kecuali perkumpulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sesuatu perkumpulan yang doanya pasti dikabulkan kecuali di dalam majlis Maulid. Doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah. Jika kalian ingin bertobat, maka datanglah ke dalam majlis Maulid, maka disitulah taubat kita akan diterima oleh Allah. Alhamdulillah. Untungnya kita punya nabinya rahmat, nabinya punya rahim. Kalau kita pastinya bangga punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita senang punya Nabi Muhammad. Yang selalu yang jadi pertanyaan, kira-kira model kayak kita begini nih, kira-kira Nabi senang nggak nih punya umat kayak kita? Kira-kira Nabi bangga nggak sama kita punya umat kayak kita yang tiap hari bikin dosa, yang tidak pernah membuat satu keinginan Nabi untuk kita sebagai hamba yang beribadah? Maka hari ini hakul yakin Nabi senang, Nabi bangga dengan kita karena kita memuliakan dan mengagungkan Allah subhanahu dan membuktian cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam rawi Ad-Diba dijelaskan, ahdiru qulubakum ya ma'syara dzawil albab. Hadirkan hati kalian wahai para pemilik akal. Yang ditegur hati, bukan akal dulu yang disebutkan hati. Kenapa? Karena perayaan Maulid wajib didasari dengan cinta. Akal nggak bisa ikut campur karena akal itu pasti akan buta dengan sesuatu apapun yang ada di dalam diri kita. Karena cinta, akal nggak bakal ikut campur. Akal kalah karena cinta. Contoh, ada orang Cipicung nikah sama orang Ciawi. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Jaraknya jauh apa dekat? Jauh apa dekat? Kata cinta apa? Dekat, nggak akan pernah. Yang namanya cinta, kalau kata orang Cipicung mah love is blind. Ngartos tuh? Besar waing tuh. Cinta itu membutakan. Cinta itu membuat seseorang nggak akan pernah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Jalanin aja. Yang jauh jadi dekat, kata cinta. Ada orang gembrot. Maaf. Ada orang gembrot, ada nggak? Mana orangnya? Ada perkataan gembrot. Kata cinta apa? Karena cinta itu tidak akan pernah melihat seseorang dalam keadaan buruk. Pasti dilihatnya penuh dengan keindahan. Mata orang belum tentu nyaman ngelihatnya, tapi orang yang mencintai pasti orang tersebut sempurna. Betul nggak? Kata cinta apa kalau ngedengar lihat orang gembrot? Semok.
montok, gemoy, bohai. Betul nggak? Kata cinta. Karena cinta itu membutakan. Yang ketiga, ada orang pesek. Maaf lagi nih gua. Ada orang pesek. Kata cinta apa? Fitnah kalau dikata mancung. Ada orang pesek dibilang mancung, fitnah, bohong. Kata orang yang mencintai, yang dia lihat itu pesek, dia ngomong itu gimana caranya? Ada lebih apa? Yang penting saya cinta sama isi dompet bagus, hayu aja. Ya sekarang perempuan kan begitu. Ada uang adik sayang, nggak ada uang. Emang begitu perempuan sekarang mah. Pantesan rumah tangganya pada begitu. Duitnya nggak nambah-nambah. Bapak mau kawin juga pusing. Saya ngelihat muka-muka bapak ini muka-muka penuh dengan tekanan, Pak. Bebannya berat banget bapak kayaknya. Gara-gara perempuan kita begini, Pak. Betul nggak? Namanya benci, adanya di mana kalau benci? Di hati juga. Cinta adanya di benci, adanya di benci sama cinta ini beda tipis. Sedikit banget bedanya. Ada orang yang alim, sholat, ngaji, pakai koko, pakai kain, pakai peci, tiap hari sholat di masjid. Ada orang yang ngebenci, kata orang itu apa? So alim. Betul? Tumben sholat. Itu kata si pembenci. Ada orang yang dicintai, tukang mabok, tukang zina, tiap hari kita ngelihat dia tuh teler aja. Tiap hari nyusruk ke dalam got. Tukang mabok. Yang datang yang cinta. Apa kata cinta ngelihat orang mabok? Padahal dia dalam kemaksiatan. Jawaban orang yang mencintai apa? Kesian, lagi banyak pikiran. Membutakan sesuatu. Jika cinta ini bisa ditempatkan kepada tempat yang baik, pasti akan menjadi baik. Ada satu syair. Fasyaribul hamr yafhu ba'da sakratihi. Orang yang minum minuman khamar, dia pasti akan mabuk. Dan selesai mabuk, apa yang dia jalankan dia lupa. Gak bakal diingat. Ada yang dikatakan fasyaribul hubbi tulil umri sakranoh. Orang yang minum, yang mabuk di dalam cinta sampai akhir umurnya tidak akan pernah sadar dan tenggelam karena cintanya. Betul apa enggak? Contoh. Boleh enggak kasih contoh? Bu, I love you. Tuh kan? Ada benih-benih cinta, Pak. Saya ngomong sama perempuan I love you kan pantas, Pak. Kalau sama bapak kan ya jijik banget kita kan ya. Bapak, I love you. Ya elah, ilallah. Enak banget gitu kayaknya. Setiap cinta itu, kalau katanya manusia dari mata turun ke. Kalau Nabi enggak. Kita enggak pernah ngelihat, tapi kau punya cinta kepada Nabi. Karena Nabi mulia, karena Nabi agung. Setiap nama yang ada di dalam hatinya terdapat nama Muhammad, pasti orang tersebut menjadi mulia. Pasti orang tersebut menjadi agung. Pasti orang tersebut menjadi terhormat. Kenapa? Karena tertempel Nabi Muhammad SAW. Contoh, kita punya ulama-ulama nih depan kita. Ada para kiai, ada para asatid. Semuanya ada di hadapan kita. Mereka dicium tangannya, kita dicium tangannya, dikawal. Begitu masuk dikawal, duduk disambut, makanan. Loba. Bapak, di situ apa isinya? Itu ada snack ya? Aing eueuh. Saya lagi bingung, panitia mah begitu, sentimen aja gitu. Gimana penceramah pada mau gemuk? Yang dikasih air. Dipikir gue mujair kali ya? Setiap sesuatu yang tertempel Nabi pasti akan menjadi mulia. Dikawal, dicium tangannya. Bukan karena orangnya, bukan.
Karena apa? Karena mereka dititipi ilmu Nabi, maka terhormat mereka, maka dimuliakan, maka diagungkan, karena mereka tertempel ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah dengar kisahnya Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saat Nabi sudah sampai ke Sidratil Muntaha, sudah sampai ke Sidratul Muntaha, Nabi masuk, malaikat Jibril mundur. Malaikat Jibril nggak mau nemenin ketemu Allah, karena memang nggak bisa masuk malaikat Jibril. Ditanya sama Rasulullah, ya Jibril, engkau menemaniku dari mulai bumi sampai ke Sidratul Muntaha ini kau temani. Giliran saya mau ketemu Allah, masa engkau nggak mau nemenin? Nabi itu punya malu, ngerasa nggak pantas jumpa dengan Allah secara langsung, makanya minta ditemenin. Kalau kita nggak ada malu, sholat bodoh amat, pikiran kemana-mana, kadang udah berikrar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil, dijalanin kagak. Ya Allah, aku serahkan hidupku, matiku, semua aku serahkan kepadamu. Begitu lagi sholat, kompor belum dimatiin, ingat. Kunci motor ketinggalan di motor, ingat. Lukisan miring di dalam rumah, keingetan. Kita kan nggak ada malunya ketemu Allah, masih bawa dunia. Kadang manusia ini nggak suka menempatkan sesuatu dengan tempatnya. Tapi alhamdulillah saya yakin kita ini sholat kita semua pasti diterima sama Allah. Apa yang bikin yakin? Karena di dalam sholat wajib terdapat sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad di dalam sholat wajib terdapat sunnahnya Nabi, maka semua sholat kita pasti akan diterima oleh Allah. Alhamdulillah. Inilah kemuliaan Nabi. Ada yang ngomong, Habib, ngapain terlalu memuliakan Nabi? Muhammad itu kan manusia, manusia biasa. Ini kira-kira dijawabnya pakai dalil apa pakai emosi ini? Pak, jawab dong. Kayak dalil apa pakai emosi enaknya? Enakan emosi ya. Kayak dalil mah udah biasa dan urusan kiai-kiai kita lah. Kita jawabnya pakai emosi aja ya. Kalau ada yang bilang Nabi manusia biasa, harus dikatakan, lu manusia biasa, Nabi manusia luar biasa. Yang pertama bikin beda kita antara kita dengan Nabi, dia jawab, saya lagi mau ngejelasin, ini kejadian nyata Pak. Ini saya ditanya bertubi-tubi dari satu orang, Nabi itu manusia biasa, sesuai daripada firman Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Iya benar. Kalau lu baca cuman sampai situ, benar. Akan datang seorang nabi atau rasul dari golongan kalian, wahai manusia. Benar kalau sampai situ. Lanjutin dong ayatnya. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur. Mulia Nabi Muhammad. Pikulan bebannya umat dipikul sama Nabi. Kita pikul beban hidup aja udah susah. Nabi beban kita dipikul sama Nabi, diringankan. Kalau Nabi dibilang manusia biasa, jangan mau terima, gak bisa terima kita. Jujur, yang bikin kita sama sama Nabi, ya sama-sama manusia, tapi kita bukan manusia yang luar biasa kayak Nabi. Kalau Nabi manusia luar biasa, 170 ayat, 1.700 ayat yang ada di dalam Al-Quran menceritakan tentang kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Bayang nggak Pak? Satu contoh, jangankan nabinya, jangankan akhlaknya. Katanya seringlah dengar tuh ayat, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini kita sering dengar, ini salah satu kemuliaan Allah menunjukkan kepada hamba bahwa Nabi Muhammad adalah manusia yang agung. Ada lagi ayatnya, jangankan diri Nabi atau sifatnya, fisik Nabi aja disebut di dalam Al-Quran. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na. Ini disebut, siapa yang disebut fisiknya? Nabi Muhammad. Allah agungkan, Allah muliakan. Kita bikin acara maulid gini nggak seberapa dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Nggak ada seujung kukunya kita mah. Kalau ada yang bilang Nabi manusia biasa, maaf, kita ini sehari semalam punya waktu berapa jam? Berapa? 24. Semua sama. Nabi juga punya waktu 24 jam, sama kayak kita.
Tapi kalau Nabi 23 jam dipakai ibadah kepada Allah, 1 jam dibagi-bagi. Makan, tidur, ngobrol, senda gurau, ziarah, 1 jam bagi-bagi. Dan sepakat para alim ulama, 1 jamnya Nabi masih dihitung ibadah. Jadi ulama sedunia menyatakan 24 jam Nabi ibadah kepada Allah. Nah kita 23 jam maksiat sama Allah, 1 jam kita lalai sama Allah. Ada samanya kita sama Nabi? Ada nggak? Satu keberadaan kita sama Nabi. Yang kedua, Nabi terima wahyu, betul? Nabi terima kalau kita punya anak namanya, betul nggak? 2 kebedaannya. Yang ketiga, satu waktu Nabi kalau ngeludah ngedaham, itu begitu Nabi ngedaham, ini sahabat tangannya pada kesini nih, di depan Nabi. Begitu ludahnya ditaruh di tangan sahabat, sahabat usap, disapu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apa kata Nabi? Kafir, murtad, neraka. Enggak. Nabi mengatakan, wahai sahabatku, jasadmu tidak akan pernah tersentuh api neraka. Ludah Nabi syafaat, ludah Nabi berkah. Ludah lu, siapa yang mau nangkep? Tidur 20 menit sebelum duhur. Tidurnya Nabi madhep kiblat, tangannya jadi bantal. Persis jenazah kalau kita masukin ke liang lahat. Ya Pak ya, sunnahnya nih, sebelum duhur tidur 20 menit, itu sunnah. Tangan dijadiin bantal, madhepnya ke kiblat. Kalau kita kan beda, tidur siang mesti 2 jam. Nabi 20 menit. Begitu tidur, Arab ini panas. Panas ini luar biasa. Jubah Nabi terangkat. Keringat Nabi netes. Ada saudara Nabi ambil botol, ditadangin, ditetesin masuk ke dalam botol tuh keringatnya Nabi. Ini sahih Pak. Begitu diangkat, Nabi bangun. Ditanya, wahai saudaraku, itu apa? Keringatmu ya Rasulullah. Untuk apa kau kumpulkan? Untuk aku jadikan wewangian ya Rasulullah. Keringat Nabi jadi minyak wangi. Keringat elu. Masih mau disamain kita sama Nabi? Masih mau disamain? Gak ada seujung kukunya Pak, Bu. Kita sama Nabi gak ada. Yang kelima, Nabi ngajarin kita cara buang air besar. Ada sunnahnya Nabi. Kaki kanannya ditekuk, kaki kirinya dilurusin. Biar apa? Kotoran ampas yang di dalam perut keluar. Ini Nabi yang ngajarin. Berarti Nabi manusia pernah buang kotoran? Pernah. Nabi manusia makan Nabi. Betul nggak? Tapi beda cara ngebuangnya. Saat Nabi buang kotoran, bumi terbuka. Kotoran Nabi dimakan bumi. Bumi aja mau ngambil berkah. Nah kita siapa yang makan? Siapa? Lele. Lele aja masih ngelepet. Lekangkung juga keluar itu. Beda nggak kita sama Nabi? Beda. Ada riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha. Ada 2 riwayat, ada Suwaibah, ada Ummu Yusuf. Saya ngambil dari yang Ummu Yusuf. Ummu Yusuf pembantunya Nabi. Nabi kalau malam mau pipis taruh dulu tuh di bawah tempat tidur. Pipis taruh bejana aja di bawah tempat tidur. Besok pagi Nabi buang. Satu waktu Nabi nggak buang dulu. Nabi ngajar dulu, selesai ngajar baru Nabi buang. Karena yang tahu cara buang cuma Nabi. Yang lain nggak tahu cara buang. Karena kotoran Nabi tidak boleh terinjak manusia, tidak boleh terinjak binatang, tidak boleh terlihat manusia. Paham nggak? Nggak boleh. Karena yang tahu cara ngebuang cuma Nabi. Nah satu waktu Nabi nggak buang. Begitu pulang dicari nggak ada di bawah tempat tidur. Ditanya, wahai Aisyah, ngelihat nggak bejana yang di bawah tempat tidur? Gak lihat ya Rasulullah. Coba ditanya ke Ummu Yusuf. Wahai Ummu Yusuf, ngelihat nggak bejana yang di bawah tempat tidur yang biasa aku taruh pipisku katanya? Lihat ya Rasulullah. Diambil. Ini ya Rasulullah, kosong isinya. Ditanya sama Nabi, wahai Ummu Yusuf, ini isinya kemana? Aku buang ya Rasulullah. Buangnya kemana? Sini.
Buangnya ke sini ya Rasulullah. Pipis Nabi diminum. Apa kata Nabi? Murtad, kafir, neraka? Enggak. Nabi mengatakan, wahai Ummu Yusuf, engkau tidak akan pernah terjangkit penyakit kecuali sakratul maut. Pipis Nabi obat. Pipis lu? Bu, tadi ngomongnya cinta sama bapak. Cinta sama bapak? Pernah minum pipis bapak? Masih mau disamain kita sama Nabi? Gak bisa. Jauh. Tidak akan pernah seseorang manusia kecuali yang paling mulia Nabi Muhammad SAW. Jangankan orangnya, nabinya. Maaf, malaikat Jibril lagi nemenin Nabi sampai ke Sidratul Muntaha, mundur, cemburu malaikat Jibril. Ngelihat Nabi ketemu sama Allah, cemburu. Karena firman Allah pertamanya turun ke Nabi, ke malaikat Jibril. Dari malaikat Jibril dikirim ke Rasul, ke para anbiya. Tapi malaikat Jibril nggak pernah terima wahyu secara langsung dengan Allah, bertatap langsung nggak pernah. Kok Nabi bisa aja jalan ketemu Allah dengan lenggang? Kalau malaikat Jibril aja kebakar, Nabi yang tertempel sama Nabi satu pun gak ada yang kebakar. Jubahnya, imamahnya, sorbannya, kainnya, gamisnya, nggak ada. Malaikat Jibril cemburu. Tahu nggak cemburunya sama siapa? Tahu nggak Pak cemburunya malaikat Jibril sama siapa? Sama Nabi? Bukan. Sama sendalnya Nabi. Sandal itu adanya di mana? Di telapak kaki bukan? Di telapak kaki. Malaikat Jibril cemburu sama sandalnya Nabi. Itu yang bikin manusia sandalnya aja ketemu langsung kepada Allah. Jadi ulama mengatakan sandal Nabi sama malaikat Jibril jauh lebih mulia sandalnya Nabi Muhammad SAW. Segini keagungan. Kenapa sandal jadi mulia? Karena tertempel dengan jasad Nabi Muhammad SAW. Maka jangan jauh-jauh dari Nabi. Contoh yang paling masuk akal. Kita semua pasti punya sandal, betul? Ada nggak sandal dari kulit sapi? Ada nggak? Dompet dari kulit sapi? Ada. Sepatu dari kulit sapi? Ada. Semua itu kulit sapi. Tempatnya ada nggak yang mulia? Sandal di mana? Bawah. Sepatu di mana? Dompet di mana? Yang laki-laki naruh di belakang, yang perempuan di mana? Di mana? Tempat mulia nggak tuh? Tempatnya mulia nggak? Ada satu kulit sapi juga. Jadi sampul Al-Quran. Tiap hari selesai begitu kita ambil harus dengan wudhu. Selesai kita baca, kita cium. Kita taruh di atas kepala. Begitu jalan kita taruh di dada. Sama-sama kulit sapi, tapi beda nempelnya. Pasti akan menjadi mulia. Yang lebih mulia kulit sapi yang tertempel dengan Al-Quran. Maka dari itu jangan jauh dari Nabi. Masukin Nabi di dalam hati kita. Kenapa? Karena Nabilah yang akan bisa saat kita sebut nama Nabi, kita dengar nama Nabi, iman kita naik di hadapan Allah. Kemuliaan akan Allah berikan kepada kita. Insya Allah mudah-mudahan apa yang disampaikan di siang hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan dengan acara maulid hari ini menjadi maulid yang penuh dalam keberkahan. Dan apa hajat kita semua dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal. Rabbi fanfa'na bi barakatihim. Wahdina al-husna bi hurmatihim. Wa amitna fi tariqatihim. Wal mu'afatin minal fitani. Ya al-ba'lui syafa'ah. Ya al-ba'lui syafa'ah. Ya al-ba'lui syafa'ah. Kullu kurbah tanjali bikum bikulli halil wilayah. Kullu hajatan qadi. Kullu hajatan qadi. Kullu hajatan qadi. Darka ya halal Madinah. Darka ya halal Madinah. Darka ya halal Madinah. Ya tarimu alaha. Ya tarimu alaha. Ya tarimu alaha. Wafu anna karim. Wa'fu anna rahim. Ya farijil ham. Ya kashifal gham. Ya man li abdi yafir wa yarham. Da'wahum subhanakallahumma tahitu fi assalam. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah ceramah yang beliau sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi barokah bagi kita semua. Dan semoga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih sudah menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.